siang semuanya. Saya Erika Aryani, perwakilan dari kelompok 5. Izinkan kami mempresentasikan final group project yang berjudul PayChain. Sebenarnya, apa sih PayChain itu? PayChain hadir sebagai platform payment gateway berbasis blockchain yang dirancang untuk mengatasi berbagai kendala dalam sistem pembayaran tradisional, menawarkan solusi yang lebih aman, transparan, dan efisien. Hal yang melatar belakangi pembuatan PayChain adalah terdapat masalah yang ada dalam transaksi pembayaran, termasuk ketidaktransparan, ketergantungan pada lembaga keuangan tertentu, batasan jumlah transaksi, keterbatasan akses pembayaran internasional, serta keamanan data yang rentan. Nah, PayChain hadir dengan solusi revolusioner berbasis blockchain yang mengatasi masalah-masalah tadi secara komprehensif. Untuk yang pertama, itu pengembangan platform API, website, dan aplikasi. Selanjutnya, membangun suatu transaksi yang dapat diakses secara publik. Yang ketiga, membangun sistem yang menghubungkan server dengan klien atau produk dalam teknologi blockchain. Market dan total addressable market. Untuk ukuran keseluruhan pasar, untuk solusi blockchain, kami menggunakan B2B dan B2C. Untuk segmen pasar yang dapat dijangkau oleh PayChain adalah perusahaan multinasional, startup, bank, dan perusahaan ekspor-impor. Untuk segmen pasar yang dapat dijangkau dan dimenangkan oleh PayChain adalah pengguna cryptocurrency, perusahaan e-commerce, dan UMKM. Untuk keunggulan PayChain sendiri adalah sistem aman dan terpercaya, transaksi cepat dan biaya rendah, tersedia berbagai metode pembayaran, dan integrasi mudah dan fleksibel. Untuk yang selanjutnya, mari kita lihat demonstrasi websitenya. Nah, berikut ini adalah landing page dari PayChain. Untuk halaman pertama, di sini terdapat company profile dari perusahaan kami. Terdapat menu bar di bagian atas yang terdiri dari home, features, service, kontak, dan login. Nah, mari kita gijai satu persatu. Untuk yang pertama, ini kita ke bawah. Di sini kita terdapat fitur unggulan dan layanan yang informasi lebih lanjutnya berada di menu feature dan service. Di bawah lagi juga ada ulasan pengguna. Di sini user bisa mendapatkan informasi siapa-siapa saja yang sudah menggunakan PayChain. Selanjutnya, jika ingin mendaftar, user bisa klik lewat sini. Dan bagian paling bawah ini adalah footer. Nah, di bagian feature ini, user bisa mendapatkan info yang lebih detail dari fitur unggulan yang ada di depan tadi. Dan lanjut ke bagian menu service. Di sini juga user bisa mengetahui informasi lebih detail mengenai layanan yang diberikan oleh PayChain. Lanjut ke menu berikutnya. Untuk bagian kontak, di sini user tanpa perlu mendaftar, mereka bisa bertanya kepada kami melalui form yang nantinya akan kami balas lewat email yang diinput oleh user. Jangan lupa untuk centang recaptcha-nya. Jika sudah mendapatkan notifikasi sukses, maka pesan sudah berhasil dikirim. Seperti ini adalah contohnya. Nah, seperti ini jika sudah berhasil terkirim. Selanjutnya, di bagian login. Jika user sudah mempunyai akun, bisa langsung input username dan juga password. Kalau belum, silakan untuk klik daftar. Nah, di dalam registrasi sendiri, user diminta input data diri seperti yang ada pada form, dan jika mempunyai kode referral, itu bisa digunakan. Dan di sini, user juga tidak bisa menginput kode referral secara sembarangan. Jadi, kalau dikosongan bisa, kalau diisi sembarangan itu tidak bisa. Contohnya akan seperti ini, nanti akan muncul notifikasi jika invalid referral code. Nah, user sudah diregistrasi, sekarang bisa langsung login. Masukkan username dan juga password seperti biasa, login, dan langsung masuk ke bagian dashboard. Nah, sebelum itu, saya juga akan menjelaskan jika login bisa menggunakan Google.
di sini bisa pilih emailnya. Nah, di sini juga sudah masuk di bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini terdapat summary pada setiap transaksi, repo transaksi, dan recent transaksi. Selanjutnya, di sidebar, kita ada transaksi. Nah, ini adalah versi lengkap dari transaksi yang berada di dashboard yang awal tadi. Jadi, di sini user bisa melihat riwayat transaksi sampai 2 tahun terakhir. Di bagian balance, ini adalah saldo user yang bisa di top up maupun di withdraw. Lanjut ke bagian promo. Nah, di sini user bisa menikmati voucher yang kami sediakan dan di halaman ini pula kode referral itu berada. Nah, semua syarat dan ketentuan tertera di setiap promo, jadi user bisa memahami tanpa salah paham. Bisa langsung digunakan. Seperti itu. Ini adalah menyalin kode promo. Nah, untuk di dalam menu akun dan juga setting itu sama seperti pada umumnya. Seperti ini. Nah, untuk user ketika klik opt-out itu otomatis akan diarahkan ke bagian login kembali. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari revolusi keuangan Indonesia. Hubungi kami hari ini jika untuk mempelajari lebih lanjut tentang peluang investasi di Paychain. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya, boleh teman-teman kita kasih appreciate dulu, applause untuk kelompok 5. Selanjutnya kepada Mas Aji, dipersilahkan. Oke, thank you Mbak Erika dan tim kelompok 5. Presentasinya, tampilannya menarik, presentasinya juga lancar. Quick questions. Aplikasi untuk payment berbasis blockchain ini kan sebenarnya mungkin udah ada ya beberapa gitu yang tersedia di market. Kalau boleh dielaborasi lebih lanjut, apa sih diferensiasi yang teman-teman tawarkan gitu ya dibandingkan platform-platform yang ada. Terus mungkin bisa dielaborasi juga apa yang atas diferensiasi itu bisa strategi untuk mengakuisisi market gitu ya dengan penggunaan cryptocurrency yang ada sekarang especially di Indonesia. Mungkin itu aja. Baik, sebelumnya Bang Dulu, saya di sini ingin menjawab atas pertanyaan Mas Andi. Sebelumnya untuk di Indonesia sendiri, saya sama teman-teman sudah sempat mencari-cari payment gateway, mungkin sudah ada ya Pak ya. Tapi jika mengenai berbasis blockchain, kami belum menemukan. Mungkin bisa dipaparkan di apa. Tapi jikalaupun sudah ada, mungkin diferensiasi kita itu kita menyediakan scanner blok bagi Paychain, jadi pengguna Paychain, transaksi yang terjadi di infrastruktur Paychain itu akan ditampilkan secara publik. Contohnya melihat, tapi bukan transaksi seperti detailnya ya. Mungkin nominal dan lain seperti layaknya blockchain yang bisa kita scanning juga. Itu juga kita akan menyediakan fitur scanner seperti itu apa untuk tentunya menjaga ketransparansi hal tersebut. Dan juga nantinya dengan Paychain ini tentunya nanti akan terdesentralisasi, yang mungkin kita yang mendevelop tapi kita akan tetap tidak menghilangkan nilai blockchain jadi desentralisasi. Jadi nanti desentralisasi itu seperti halnya itu milik pengguna sendiri, jadi cukup membayar kami dari segi mungkin mitra ataupun nama, nanti kami akan memberikan lisensi untuk desentralisasi tersebut. Jadi berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan kami, nanti kami bangkrut, tetap layanan ini perlu bisa digunakan. Ini maksudnya Paychain ini beda sama wallet, crypto wallet kan ya? Oh, beda. Tentunya ini seperti versi GoPay, akan tetapi bisa ditransaksikan dengan blockchain.
seperti juga Oh. payment gateway yang pada umumnya itu apa ya? Mitrans contohnya Pak. Mitrans Oke, atau oke. yang lainnya. Iya, iya. Bukan Jadi di lebih wallet. mirip kayak Mitrans atau Sendjet gitu ya kalau di payment gateway Iya. existing gitu ya. Oke. Bukan wallet ataupun apa ya? Bursa marketnya Iya, iya. gitu kan. Iya, iya, nangkap. Thank you Mas Bagus ya buat penjelasannya. Ya mungkin kalau opini secara umum memang ya kripto secara growth yang menarik ya. Kalau konteksnya tadi alat untuk gateway dalam konteks transfer mungkin memang udah banyak ya yang secara global ada. Tapi kalau dalam konteks tadi asumsinya untuk seperti Zendesk atau Mitrans gitu memang sepertinya belum ada. Salah satu challenge yang mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut itu most likely karena regulation ya, bukan karena technical gitu. Jadi kalau misalnya technical wise, mungkin perusahaan-perusahaan payment gateway existing bisa relatif mudah gitu untuk mengimplementasikan new channel gitu ya, atau new payment method gitu. Tapi I believe mungkin salah satu kemungkinan terbesar kenapa dia belum menyediakan metode pembayaran itu karena di Indonesia mungkin belum boleh atau belum terregulasi gitu ya. Kalaupun banyak yang pakai kripto kan sifatnya unregulated ya. Mungkin masih banyak perdebatan gitu dari sisi OJK ini atas apa dan segala macam. Jadi mungkin the idea is actually okay, maksudnya kayak dengan pertumbuhan kripto yang sekarang sebagai metode pembayaran itu pastinya marketnya ada, tinggal mungkin perlu put more concern aja sih dari sisi regulasi apakah ini sesuatu yang udah applicable atau enggak, karena kalau ngomongin payment gateway kan dia basically harus nyambung ke platform-platform di mana kita melakukan transaksi ya, apakah itu e-commerce gitu atau mungkin ada online travel agent dan lain sebagainya. Kalau mereka secara regulasi belum boleh menggunakan kripto sebagai metode pembayaran, bakal bottleneck banget nih di teman-teman. So mungkin itu sih hal yang perlu jadi concern lebih dalam ya, kira-kira pertumbuhan atau dinamika regulasi seperti apa sih di area kripto ini sampai akhirnya dia bisa potentially bisa jadi payment method ya secara legal gitu di Indonesia. Mungkin itu, tapi good idea, menarik idenya dan presentasinya juga.